Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BPGP Jawa Barat. Sampurasun, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di episode ke-28 Guru Calakan seri webinar. Sekaligus reportase langsung Lokakarya 7, Festival Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak Angkatan 8 dari 24 kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Program BBGP Jawa Barat tahun 2023. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayati, yang akan memandu acara ini dan membersamai sahabat semua di pagi hari yang luar biasa ini. Sahabat, episode 28 Guru Calakan seri webinar ini mengusung tema seri inovasi pembelajaran dengan topik materi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, tadi sudah disampaikan ya, dengan narasumber yang hebat-hebat ya, Bapak Dr. Cep Kunang Wardaya, SAG MSI, beliau adalah Widyaswara BBGP Jawa Barat, dan Bapak Dadan Hamdani SPDI MPD. Beliau adalah pemenang terbaik kedua Guru Inspiratif Hari Guru Nasional tahun 2023 tingkat nasional ya, luar biasa. Kita semua beruntung sekali hari ini karena di sela-sela kesibukannya para pembicara hebat ini berkesempatan hadir membersamai kita semua. Oke, maka dari itu jangan sampai terlewat untuk menyimak keseluruhan materi di acara ini ya sahabat. Apalagi selain materinya yang luar biasa, akan ada beragam hadiah menarik untuk sahabat semua. Baik yang menyaksikan di YouTube Live maupun yang bergabung bersama kami di Zoom. Oke. Namun sebelumnya, mengingatkan kembali bagi sahabat yang sudah mendaftar dari registrasi di Simadu, yaitu Sistem Informasi Manajemen Administrasi Diklat Terpadu, di link yang sudah tertera di flyer acara ini ya, akan berkesempatan mendapatkan e-sertifikat dengan penjelasan yang lebih detail akan ditayangkan di akhir acara. Simak terus acara ini ya, sahabat. Oke. Selama acara berlangsung, jika sahabat ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja dituliskan di kolom komentar di YouTube dan kolom chat di Zoom. Jangan lupa menuliskan nama lengkap, unit kerja, serta kabupaten kota tempat sahabat berada. Pertanyaan yang terpilih akan dijawab langsung oleh para pembicara kita ya, dan akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Merchandise dari BBGP Jawa Barat dan e-money masing-masing senilai Rp100.000. Oke. Sebelum kita undang para pembicara, kami ingin kenalan dulu nih dengan para sahabat yang sudah bergabung sekarang. Caranya, silakan tuliskan di kolom komentar di YouTube atau di kolom chat di Zoom nama sahabat, unit kerja atau sekolahnya, dan kota atau kabupaten tempat sahabat berdomisili. Silakan. Ya, siapa aja ya yang sudah hadir? Silakan, sahabat. Oke. Baik, ada Ibu Utami dari SD Situangi, dari Bandung Barat, Bapak Cecep Ramdhani ya dari Buah Batu, oke. Pak Irfan dari Cianjur, oke. Siapa lagi ini yang dari YouTube juga belum kelihatan nih. Oke, Ibu Heli dari SMK Estri Mitra Garut ya, dari Garut. Apa kabar Garut? Oke. Baik. Baik. Ya, terima kasih sahabat yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, ya, sebelum menyimak paparan ini, mari kita sama-sama berkenalan dulu dengan narasumber kita ya sekarang. Dengan narasumber kita yang pertama ya, Pak Dadan Hamdani. Oke, saya bacakan dulu CV beliau ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Dadan Hamdani SPDI MPD. Beliau lahir di Garut 12 Mei tahun 1978 ya. Beliau bertugas di SDN 3 Sukarasa Samarang Garut ya.
Email beliau dhamdani001@gmail.com. Oke, langsung saja kita sapa Pak Dadan. Halo Pak Dadan, Ya, terima apa kasih kabar Bu Pak? Ida. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak sudah berkenan hadir ya dan Eh, akan berbagi bersama para sahabat BPGP Jabar di eh, apa eh, kesempatan ini ya Pak. Posisi sekarang di mana Bapak? eh, ya, sekarang lagi di rumah, sengaja Alhamdulillah sudah mendapatkan izin. Oke, lagi di rumah di Garut ya Pak? Ya, Oke, ya, baik. Baik Bapak, langsung saja mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Bapak Dadan Hamdani, SPD IMPD, terkait dengan best practice ya Pak ya. Oke, ya. jangan lupa Bapak Ibu sahabat, silakan menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun di chat room Zoom selama paparan berlangsung. Kepada Pak Dadan kami persilakan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan ini, kegiatan webinar Guru Calakan episode ke-28, di mana proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang mengambil topik besar itu. Dan kepada para CGP Angkatan 8, selamat menikmati panen karya setelah kurang lebih 6 bulan mereka dilatih, dibina, dibimbing, dan ini merupakan hasil dari apa yang kalian atau rekan-rekan CGP Angkatan 8 ini selama kalian tempuh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah hasilnya ini kita sudah rasakan, kita sudah lihat ya, baik di sekolah-sekolah ataupun di instansi-instansi masing-masing. Berkait dengan tema tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid, tadi memang sudah disampaikan bahwa dari para CGP ini pembelajaran yang berpihak pada murid ini memang melibatkan keaktifan siswa. Sebuah proses pembelajaran yang memang melibatkan keaktifan siswa. Jangan sampai pernah terdengar anekdot seperti ini dari rekan kita mungkin ya. Ya, dikarenakan kita berpihak pada murid, berikanlah nilai sebesar-besarnya seperti itu. Ataupun mungkin dikarenakan ada semacam asumsi pembelajaran yang berpihak pada murid, maka jangan sampai anak tersebut dikekang ataupun diterapkan disiplin yang betul-betul ketat. Tetapi pada sisi mereka tidak melakukan ataupun melibatkan proses pembelajaran yang mana murid menjadi aktif. Justru yang dikatakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah sebuah proses pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Nah, itu mungkin best practice semua itu atau rekan-rekan CGP itu semuanya merupakan sebuah keterlibatan di mana murid menjadikan sebuah mitra ataupun sebuah mitra, bisa dikatakan mitra ataupun pendampingan yang mana mereka menjadi keterlibatan di dalam sebuah program tersebut dan menjadi sebuah keaktifan. Nah itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita share screen. Pak Suhendri, bisa dibantu Pak? Iya. Ya. Baik, insya Allah tadi dikatakan bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah sebuah proses pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Berarti ketika ingin murid secara aktif, maka dibutuhkan semacam pembelajaran interaktif. Yang nantinya dengan pembelajaran interaktif tersebut, ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang mana akan melibatkan siswa menjadi aktif. Nah, alhamdulillah, ini saya
sudah melakukan praktik baik sebagai bukti pembelajaran interaktif, yaitu ada kegiatan yang memang itu praktik baik dikatakan karena semacam mendapatkan ataupun melakukan konsistenitas dan kontinuitas. Jadi dikatakan praktik baik itu jikalau praktik tersebut terus dilakukan dan ada kesinambungan. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan praktik baik, cukup sampai di sana. Tetapi di sini ada konsistenitas, ada kontinuitas untuk melakukan hal tersebut. Salah satu bentuk konsistenitas dan kontinuitas dari praktik baik adalah kami melakukan program yang mana menjadi sebuah rutinitas, yang mana menjadi sebuah kebiasaan seminggu sekali. Dan ini alhamdulillah terus dilakukan. Itu namanya konsistenitas. Namanya belajar di teras sekolah atau betah. Next, slide selanjutnya. Ya, apa itu belajar di teras sekolah atau betah? Belajar di teras sekolah atau betah merupakan sebuah praktik baik yang diwujudkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini merupakan sebuah praktik baik yang diwujudkan dalam P5. Ini terkenal di dalam sekolah penggerak, ada yang namanya dengan P5. Ya. Next, slide selanjutnya. Iya. Nah, untuk melakukan sebuah praktik baik, kita biar sistematis, kita lakukan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang kita kenal dengan istilah tahapan metode STAR. Ini metode STAR ini tidak asing di kalangan sekolah penggerak atau bisa jadi di guru penggerak. Metode STAR ini adalah kepanjangan dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Apa fungsi metode STAR ini digunakan? Untuk mengatasi permasalahan murid dalam pembelajaran. Begitu pula dengan tadi aksi dengan kegiatan betah itu. Kenapa dilakukan program kegiatan betah itu? Karena untuk mengatasi permasalahan murid dalam pembelajaran. Ya, next, slide selanjutnya. Ya, kita kupas satu persatu. Tadi dikatakan bahwa melakukan best practice ataupun kegiatan betah itu, belajar di teras sekolah itu, karena tadi untuk menjawab permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi pada murid. Yang pertama, situasi. Apa situasinya itu? Situasi awal dari program belajar di teras sekolah atau betah dilakukan berdasarkan pada kondisi daya literasi masyarakat Indonesia, khususnya peserta didik yang sangat rendah, berdasarkan penelitian tes PISA, Program for International Student Assessment, yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2018, menempatkan Indonesia pada urutan ke-74 untuk tes literasi. Selain itu, berdasarkan hasil rapot Satuan Pendidikan didapatkan bahwa capaian kompetensi literasi peserta didik masih berada di dalam tahap cakap, belum menuju tahap mahir. Jadi ada dua situasi. Yang pertama, situasi secara umum bahwa berdasarkan hasil penelitian tes PISA, literasi masyarakat Indonesia atau peserta didik berada di urutan ke-74. Ini tahun 2018. Dan yang kedua, yaitu di faktor internal sekolah. Berdasarkan hasil rapot Satuan Pendidikan bahwa literasi, nilai kompetensi literasi kami di sekolah kami itu masih dalam tahap cakap dan belum menuju tahap mahir. Ya, selanjutnya. Iya. Apa tantangannya? Tantangan dari program betah atau belajar di teras sekolah ini adalah peralihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 setelah peserta didik mengalami kemunduran bahkan kehilangan dalam belajar atau disebutnya learning loss,
setelah pembelajaran jarak jauh atau belajar online. Jadi ketika kita kurang lebih 2 tahun setelah mengalami pembelajaran pasca pandemi, maka dikhawatirkan itu menjadi sebuah tantangan. Ditakutkan anak justru kompetensinya justru semakin menurun. Nah, maka di sini mencoba dilakukan untuk menantang tantangan tersebut, maka dilakukan program itu. Selanjutnya, next. Tren selanjutnya, iya. Aksi. Aksi yang kami lakukan adalah melaksanakan program kegiatan berliterasi atau belajar di teras sekolah yang dilaksanakan seminggu sekali sebelum bel masuk berbunyi. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pembiasaan budaya literasi dimanapun dan kapanpun, serta meningkatkan capaian kompetensi literasi ke tahap mahir. Jadi di sini, awal kegiatan ini adalah ketika Ibu Kepala Sekolah menyuruh saya untuk menyambut anak-anak setiap hari pukul 6:30, maka saya berdayakan dengan kegiatan-kegiatan penyambutan. Dengan 5S, dengan menyodorkan sebuah buku bacaan, bahkan dengan perkalian, saling menyapa dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan itu ternyata mungkin belum efektif dikarenakan yang datang lebih awal adalah murid itu lagi. Sehingga akhirnya kami konfirmasikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah menyusun strategi bagaimana kalaulah program ini kita lembagakan, kita agendakan menjadi seminggu sekali. Lalu kami kolaborasi dengan ada guru-guru yang ada di sekitar di sekolah kami, dan mereka pun siap untuk melaksanakan program ini. Jadi program ini merupakan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah serta hasil kolaborasi dari semua guru yang ada di sana, dan alhamdulillah masyarakat setempat pun ataupun orang tua pun mendukung sekali. Nah, ini dilakukan setiap hari Rabu sebelum bel masuk sekolah. Mulai dari pukul 06.30 sampai pukul 07.15. Jadi anak-anak semuanya ketika datang langsung disambut dengan buku bacaan. Buku bacaan tersebut ada 3 fase, fase untuk fase A, buku bacaannya lagi untuk fase B dan untuk fase C. Itu sesuai dengan perkembangan fasenya anak. Nah, setelah itu akhirnya kami pun juga membimbing anak-anak tersebut, menemani atau membaca bersama dan membimbing. Dan membaca bersama ataupun membimbing ini merupakan salah satu topik yang ada di dalam PMM literasi, yaitu dengan strategi membaca bersama dan terbimbing. Nanti kita bisa lihat videonya. Nah, selain itu setelah hasil dibaca, anak-anak mengulas apa yang telah dibaca tersebut, menyampaikan, mempresentasikan. Setelah itu, anak tersebut akhirnya siap, ada yang berani dan mencoba untuk memaparkan ataupun menyampaikan hasil apa yang dibaca. Dan anak-anak yang sudah masuk ke kelas, itu silahkan semuanya membuat ada semacam rangkuman ataupun hal yang inti yang mereka baca, dan disetorkan kepada gurunya atau guru kelasnya. Dan itu dilakukan alhamdulillah seminggu sekali sampai konsistenitas. Selanjutnya, ya, refleksi. Refleksi yang kami dapatkan adanya peningkatan minat peserta didik dalam membaca. Di sini dilihat adanya peningkatan minat peserta didik dalam membaca. Ketika kami menyodorkan 3 rak itu untuk fase A, fase B, fase C, anak-anak langsung mereka berlomba-lomba mencari buku tersebut sesuai dengan minatnya. Ya, kita fasilitasi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan, tergantung sesuai dengan minat anak. Selanjutnya, ternyata minat tersebut setiap ketika saya membawa sebuah buku, sengaja untuk menstimulus mereka, ataupun membawa sebuah gambar, mereka langsung bertanya, Pak, membawa buku apa? Ini, nah, buku ini, boleh saya membacanya? Iya, boleh, silakan. Nah, itu merupakan sebuah stimulus bagi anak-anak untuk meningkatkan minat tersebut.
Yang kedua, adanya peningkatan dalam capaian kompetensi literasi. Alhamdulillah, berdasarkan hasil informasi dari gurunya, ternyata alhamdulillah anak ada peningkatan kompetensi literasi, minimalnya membaca, ya, membaca dengan lancar, bahkan sampai menafsirkan apa baik yang itu yang tersirat ataupun yang tersurat. Selanjutnya, mampu mengikuti dan menjuarai ajang literasi yang diselenggarakan oleh sekolah atau komunitas literasi. Alhamdulillah kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan kompetensi, baik itu berupa lomba pidato, lomba menulis mengarang cerita, ataupun lomba kemarin juga FTBI alhamdulillah mendapatkan juara. Nah mungkin itu refleksi, nanti dikembangkannya dalam hal tanya jawab. Baik, selanjutnya kita tonton video ya Pak Suher. Ya, sip. Kita tonton video. Gak ada suaranya apa ya? Pak, gak ada suaranya? Pak Hendrik, nggak ada suaranya? Ada tapi kecil banget. Oh. Enggak. Belum. Belum ada. Belum ada, Pak? Ya. Kita lihat video ini bagaimana seorang guru membimbing, mendampingi, bahkan nanti ada anak yang tampil. Ini adalah kegiatan belajar di teras sekolah atau yang disingkat dengan Betah. Program ini merupakan program mingguan setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu anak-anak semuanya sebelum bel masuk, semuanya ngumpul di teras sekolah untuk menimba ilmu ya ataupun ya menggali informasi dari buku-buku yang mereka baca ya. Nah, semoga kegiatan Betah ini menjadi pemicu terhadap senangnya belajar serta memerdekakan ataupun merdeka belajar ya. Nah, alhamdulillah ya, ini menimba ilmu ya ataupun ya menggali informasi dari buku-buku yang mereka baca ya. Nah, semoga kegiatan Betah ini menjadi pemicu terhadap senangnya belajar serta memerdekakan ataupun merdeka belajar ya. Nah, alhamdulillah ya ini. Dan sebelah sana pun juga sama, berada di gerbang sekolah, langsung disambut dengan kegiatan belajar di teras sekolah. Iya, Bedian. Aduh, positif. Gunung. Ada jenis-jenis makanan. Berina. Apa Eki? Jadi makanan. Pinternya. Ayo kita kasih pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya dari kelas 6B, ingin mengulas lagi saya baru baca Lang Jahat. Ya, bagus. Di hutan belantara ada elang jahat yang ingin menerkam banyak-banyak hewan buas, contohnya ular dan hewan-hewan lainnya. Tapi suatu saat ada ular yang ingin membantu seekor hewan buas yang ingin diterkam oleh elang, yang akhirnya dimakan oleh ular itu dan hutan belantara itu menjadi hutan yang aman tanpa ada yang mengganggunya lagi. Sip.
Bagus. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tepuk tangan semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila dari kelas 5A. Iya, mau mengulas. Mengulas tentang ambil bulan. Oh, yang barusan yang dibaca gitu. Ya, silakan, boleh, bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan, boleh. Ya, silakan. Ada seorang putri kecil, Ya. seorang raja yang bijaksana. Terus putri tersebut minta apa? Waktunya putri Sophia Terus dan ayah dan raja membantunya untuk menggosok gigi yang lama. terus Putri Sophie menunjuk keluar jendela. Manggil, ayah, oh, jadi minta ambilkan bulan gitu. Oh iya, bagus, tepuk tangan semuanya. Hebat. Ya, ya gitu. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya, untuk selanjutnya kita lihat dokumen foto-fotonya, foto kegiatan. Ya, Pak Henry masih. Nah, ini alhamdulillah masih lanjut. Slide selanjutnya. Ya, iya, ini tadi. Dan terakhir, ya terima kasih. Mungkin hanya itu karena untuk meminimalisasi waktu ya. Dicukupkan sekian, terima kasih. Bu Ida, terima kasih. Kembalikan lagi kepada Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Dadan. Iya, luar biasa ya Pak ya. Sama-sama. Oke, belajar di teras sekolah, betah ya Pak ya. Semoga sahabat BBGP Jabar juga betah tetap berada di acara kita ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke paparan narasumber kita yang kedua, Bapak Cep Unang Wardaya ya. Saya izin bacakan dulu untuk CV beliau. Bapak Dr. Cep Unang Wardaya SAG MSI. Beliau adalah Widya Iswara BBGP Provinsi Jawa Barat. Beliau lahir di Sumedang 6 Mei 1969. Ya, Pak Cep Unang. Ini emailnya adalah cepwardaya@gmail.com. Oke. Baik, Bapak Ibu sahabat BBGP Jabar, untuk yang ingin berkomentar silakan atau memberi pertanyaan untuk mencatat pada kolom chat ataupun kolom komentar ya, baik yang di YouTube maupun di Zoom. Baik, untuk selanjutnya paparan dari Bapak Dr. Cep Unang Wardaya SAG MSI kami persilakan. Silakan Pak Cep Unang. Terima kasih. Baik, apakah sudah terdengar suara saya? Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ini mohon maaf, barusan kebetulan ada yang lewat, jadi termute sendiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ida ya. Terima kasih Pak Suhendri dan terima kasih kawan-kawan semuanya. Baik. Terima kasih Pak Dadan. Ini yang sudah menginspirasi kita dengan salah satu best practice beliau ya berkenaan dengan pembelajaran supaya anak betah di sekolah itu seperti apa gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa pada saat ini
hampir sekian ribu ya calon-calon guru penggerak angkatan 8 itu melaksanakan panen hasil belajar. Nah, semoga teman-teman yang saat ini panen hasil belajar khususnya angkatan 8 ini mendapatkan menjadi guru-guru penggerak yang hebat yang mampu mengawal transformasi pendidikan di daerahnya masing-masing dan tentunya mampu untuk menjadi menjadi guru penggerak gitu ya, menjadi pemimpin pembelajaran gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu para sahabat BBGP Jabar yang hebat-hebat, yang luar biasa, jangan sampai setelah diklat CGP ini berakhir, jangan sampai nih ada sebuah ungkapan nih Pak Ibu Ida ya, ada sebuah ungkapan ini dari Melayu katanya ya. Jadi ada sebuah potongan lagu katanya berakhir sudah diklat CGP tinggallah puing-puingnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi begitu beres diklat CGP ini berakhir, maka Bapak dan Ibu sekalian adalah awal untuk Bapak Ibu mempraktekkan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Mempraktekkan bagaimana supervisi akademik yang berbasis paradigma coaching itu seperti apa gitu ya. Terutama para guru-guru hebat itu seperti Pak Dadan tadi bagaimana mengimplementasikan khususnya pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan saat ini ya kita semua ingin Bapak Ibu sekalian untuk pada saat ini ingin mengetahui dari sisi lain gitu ya. Dari sisi lain berkenaan dengan supervisi akademiknya. Kita ingin melihat supervisi akademik itu seperti apa gitu ya. Supervisi akademik berkenaan dengan paradigma berpikir coaching. Jadi kita ingin membahas berkenaan dengan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu sekalian, kita mengetahui sekali bahwa supervisi akademik ini bukan satu hal yang baru ya dalam dunia pendidikan kita, bahwa beberapa pakar juga mengatakan bahwa supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan gitu ya, serangkaian kegiatan yang membantu guru ya untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahkan Sergio Pani itu mengatakan bahwa yang namanya supervisi akademik itu adalah bantuan profesional ya, bantuan profesional yang untuk para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ujung-ujungnya adalah prestasi siswa. Ujung-ujungnya adalah kemajuan siswa. Ujung-ujungnya adalah bagaimana siswa itu mengalami well-being gitu ya. Siswa itu menjadi senang, menjadi bahagia dan berhasil. Itu yang tentunya Bapak dan Ibu kita harapkan. Nah, berpikir tentang supervisi akademik dengan paradigma coaching ini seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat, teman-teman kita dapatkan itu di modul 2.3. Ya, 2.3 coaching untuk supervisi. Jadi kita ingin melihat bagaimana supervisi akademik ini ya menjadi sebuah aktivitas gitu ya, menjadi sebuah aktivitas yang nantinya bisa mengembangkan diri para guru. Jadi supervisi akademik ini dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri. Bagaimana seorang guru bisa mengembangkan diri melalui proses supervisi ini. Jadi tentunya para pemimpin pembelajaran di masa depan, baik itu adalah para kepala sekolah, baik itu nanti adalah para pengawas sekolah, ini harus mampu mengembangkan diri para guru ya untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran, itu menjadi guru-guru yang memang betul-betul dia berpusat pada murid dalam mengajarnya, menjadi guru-guru yang hebat gitu ya. Yang tentunya semuanya adalah memuliakan anak dan tentunya berpihak pada anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching itu memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri, menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya, ya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu tugas yang memang nanti dilakukan oleh kepala sekolah dan juga para pengawas sekolah. Dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini panen hasil belajar, ketika mereka sudah lulus nanti, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang hebat, kemudian mereka bisa melakukan salah satu tugas mereka, yakni supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini bahwa proses supervisi akademik ini bukan proses yang biasa-biasa, bukan hanya rutinitas ritual saja.
bukan hanya kewajiban saja, tapi ini mari supervisi akademik ini kita jadikan ya sebagai satu sarana untuk meningkatkan kemampuan daripada guru. Ya, satu sarana ya untuk meningkatkan kemampuan guru. Nah, kita lihat di sini ada roda supervisi. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada roda supervisi. Nah, ini kok ini ya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat roda supervisi. Roda supervisi akademik seperti ini dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi untuk mengontrol pembelajaran yang berpihak pada murid, apakah guru-guru di kelasnya itu sudah berpihak pada murid atau belum, maka salah satu instrumen yang bisa dilakukan, salah satu tugas yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dan oleh pengawas adalah melakukan supervisi akademik. Nah, ini adalah paradigma baru. Ya, paradigma baru dalam melaksanakan proses supervisi. Ini Bapak Ibu. Jadi supervisi itu adalah bisa ketika dilakukan sesuai dengan apa kita sesuai dengan tracknya, ketika dilakukan dengan baik, maka insya Allah akan meningkatkan kompetensi. Ya, akan meningkatkan kompetensi. Ya, jadi di sini dari peningkatan kompetensi yang memang direncanakan ya dalam pengembangan diri. Jadi supervisi akademik ini bisa mengembangkan diri seseorang, bisa meningkatkan diri seseorang melalui proses pembelajaran gitu ya. Nah, supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang yang memberdayakan dan optimalisasi potensi setiap individu. Ini bisa memberdayakan kalau dilakukan dengan baik, kalau dilakukan dengan profesional. Ya tentunya dilaksanakan dengan paradigma berpikir coaching tadi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, misalkan kita kenal bahwa dalam supervisi akademik itu ada praobservasi. Nah, ini dalam praobservasi Bapak Ibu sekalian, kemudian ada observasi dan juga dalam pasca observasi, dalam proses praobservasinya lakukanlah dengan percakapan coaching, dengan pola pikir coaching. Bagaimana di situ kepala sekolah, pengawas sekolah dia bertindak sebagai coach dan kemudian si supervisinya atau guru yang disupervisinya itu adalah bertindak sebagai coaching. Sehingga ini adalah kemitraan di sini. Ya, sehingga kemitraan yang ada bukan lagi atasan bawahan antara kepala sekolah dengan gurunya itu, tetapi adalah mitra dalam peningkatan kompetensi. Kemudian adalah observasi. Ya, observasi dilakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ketika kita setelah selesai melakukan 10 sampai 15 menit melakukan percakapan praobservasi misalkan di situ yang dilakukan dengan percakapan coaching, ya di mana percakapan coaching itu kan di sini tentu ya seorang kepala sekolah, seorang pengawas sekolah harus mampu memahami apa itu coaching, kemudian bagaimana kompetensi inti coaching, bagaimana melakukan percakapan coaching. Nah, ini penting ya, bukan hanya kemampuan dia melakukan supervisi, tapi bagaimana dia melakukan percakapan coaching itu sendiri, mengcoach daripada guru-gurunya. Nah, di sini akan muncul kompetensi inti coaching. Ya, kompetensi inti coaching itu sendiri kan bagaimana dia hadir utuh. Ketika kita mengcoach, ketika kita berbicara dengan guru kita, kepala sekolah berbicara dengan guru, ketika dia bertindak sebagai coach, kemudian gurunya bertindak sebagai coaching, maka saat itu harus hadir utuh, harus khusyuk. Ya, khusyuk kalau bahasa agamanya, hadir utuh. Kalau bahasa Inggrisnya present, hadir gitu ya seutuhnya. Jadi jangan sambil main HP, jangan sambil ngobrol dan sebagainya, tapi hadir utuh ya dalam ini praobservasi itu. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika kita sebagai coach, ketika kita sebagai kepala sekolah yang melakukan percakapan praobservasi dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, maka si kepala sekolah itu harus menjadi pendengar yang baik. Dengarkan bagaimana guru-gurunya berbicara. Itulah Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga apa? Baru kita menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu kompetensi inti coaching itu hadir secara utuh, menjadi pendengar yang baik, sampaikan pertanyaan sampaikan istilahnya pertanyaan yang berbobot. Ini Bapak Ibu. Jadi observasi. Nah, ketika kita melakukan observasi, maka di sini Bapak Ibu, pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu selalu disampaikan. Inilah pembelajaran yang berpihak. Apa itu pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang mengandung ciri-ciri apa? Pertama, pembelajaran yang menumbuhkan suasana kelas yang menerapkan disiplin positif. Harus ada disiplin positif ya di dalam kelas yang berpihak pada murid. Kemudian, pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan proses pembelajaran.
Ya, kemudian apalagi di samping memenuhi kebutuhan murid dalam proses pembelajaran, juga menerapkan strategi untuk menambahkan kompetensi sosial emosional murid. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mampu memenuhi kebutuhan murid, salah satu memenuhi kebutuhan murid adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Kemudian penerapan strategi di bawah ini ya adalah untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, karena pembelajaran sosial emosional adalah sentuhan rasa di situ, emosi anak yang disentuh, maka penting untuk dilakukan sehingga nanti student well-being itu akan tercapai adanya, atau student agency, kepemimpinan murid itu akan tercapai adanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu ciri pembelajaran yang berpihak pada murid yang hendaknya kita observasi. Kemudian apa yang diobservasi? Ketika kita berbicara praobservasi, ketika kita berbicara tentang observasi, ketika kita berbicara tentang pasca observasi dengan menggunakan paradigma berpikir coaching atau pola pikir coaching, atau kita menggunakan percakapan coaching, maka tiga area yang harus dilihat ya dalam pembelajaran berpihak pada anak. Pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid. Apakah guru yang mengajar di depan kelas itu sudah mengembangkan lingkungan yang kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman? Apakah anak itu sudah belajar nyaman? Apakah anak itu sudah belajar aman di situ? Apakah sudah menyenangkan di situ? Ini harus diyakinkan. Itu area pertama yang harus menjadi diobservasi oleh seorang supervisor atau oleh seorang coach. Kemudian yang kedua, harus memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian melakukan assessment dan menyediakan umpan balik. Nah, dari ketiga hal ini, ya tiga area ini itu ada 11 item yang harus dilihat dalam proses observasi. Yang pada artinya nanti ketika 11 item itu berapa yang muncul, maka yang belum munculnya itulah yang menjadi bahan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan diri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sekali lagi ketika kita melakukan melakukan supervisi dengan berbasis coaching, ya, insya Allah itu akan meningkatkan kompetensi guru, ya, akan meningkatkan kemampuan guru. Dengan catatan pertama, ketika melakukan kegiatan itu, si coach itu harus fokus pada coachee, kepala sekolah fokus pada gurunya, ya, fokus pada siapa guru yang akan disupervisi tadi, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Jadi betul-betul hadir dan bersikap terbuka si kepala sekolahnya itu, si orang yang melakukan supervisi itu, ya, dan ingin tahu lebih banyak berkenaan dengan si coachee tadi. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Saya membantu coachee melihat peluang-peluang yang baru. Jadi membantu untuk menemukan solusi. Itu Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana satu bagan paradigma supervisi akademik dengan menggunakan atau supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini berbicara tentang supervisi akademik saat ini, ya, secara definisi mungkin supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung pada guru dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya Bapak Ibu saat ini seringkali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang satu arah. Apalagi dilakukan hanya 1 tahun sekali. Kadangkala maaf di negeri antah berantah ini hanya sekedar ya supar kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban pemimpin sekolah, ya, dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Nah, saatnya saat ini, sudah saatnya sekarang. Mari kita kembalikan semangat supervisi akademik dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan prinsip dan pola pikir seorang coach dengan pola pikir coaching. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu. Kemudian kalau kita lihat prinsipnya, ada 2 paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik. Yang memberdayakan yaitu paradigma mengembangkan potensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Maka di sini Bapak Ibu prinsipnya, ya, prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching itu melalui kemitraan. Proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Kepala sekolah nanti, saudara-saudara yang sudah menjadi pemimpin pembelajaran sebagai supervisor, itu adalah kemitraan, kolaborasi antara supervisor dengan guru. Konstruktif,
bertujuan mengembangkan individu, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban pimpinan sekolah saja. Terencana, dilakukan pembicaraan awal dulu, lakukan dulu pembicaraan di awal tadi, praobservasi tadi, lakukan reflektif, kemudian objektif, ya harus objektif Bapak Ibu sekalian, disepakati dulu mana yang akan diobservasi, berkesinambungan dan tentunya komprehensif gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini adalah berkenaan dengan supervisi akademik, ya. Tentu ini Bapak Ibu sekalian, maka di sini itu saya sampaikan bahwa niatkan dalam diri kita ingin membantu, mendukung dan bermitra dalam mengembangkan diri yang dilakukan melalui proses supervisi. Jadi para kepala sekolah atau calon-calon kepala sekolah atau para pemimpin pembelajaran atau calon-calon pemimpin pembelajaran nanti punya niat bahwa proses supervisi ini adalah untuk membantu, mendukung, bermitra dalam pengembangan diri yang disupervisi. Ya, kemudian yang kedua, pastikan Anda dalam keadaan fit. Jadi kalau kita ingin melakukan supervisi, kita harus fit dulu. Sarapan dulu, misalkan di situ. Tidak boleh kita loyo, misalkan ya di situ. Tenang dan hadir tentunya, hadir sepenuhnya. Present, hadir sepenuhnya. Kemudian teguhkan niat untuk menjadi mitra. Memahami bukan mengajari. Ingat, walaupun kita kepala sekolah, jangan petatang petenteng, tapi kita ingin bermitra, ingin memahami, bukan mengajari. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Niat kita kuat, akan tampak cara kita berkomunikasi. Netral, ya bahwa netral itu bukan hanya dalam pemilu saja Bapak Ibu sekalian, tapi netral ini bisa kita lakukan juga dalam supervisi. Rasa di hati ringan, sabar, tidak gerasak gerusu, ojo kesusu, ya dalam melakukan supervisi. Rasa ingin tahu tumbuh lebih kuat. Nah, kemudian nanti praobservasi. Ketika Bapak Ibu melakukan praobservasi, misalkan nanti Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran, luangkan waktu 5-10 menit untuk menetapkan tujuan supervisi. Ajukan pertanyaan. Ini pertanyaan coach, ya sebagai coach nih, sebagai Bapak Ibu sebagai coach, ajukan pertanyaan. Bapak Ibu, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Misalkan Bapak Guru, Bapak, Ibu Guru, ya Bapak Guru atau Bapak, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ini pertanyaan coachnya. Bagaimana nanti, ya? Bagaimana nanti yang Bapak ingin saya amati? Bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan itu? Ini Bapak Ibu saya. Jadi jawaban-jawaban ini akan dicatat oleh seorang coach. Jadi apa yang ingin dibantu? Mana yang ingin dikembangkan? Dari misalkan tadi 3 area pembelajaran yang berpihak pada murid, 11 item yang harus diamati dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, maka mana nanti yang akan diamati gitu. Itu praobservasi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini ada yang bocor. Bisa ini. Tadi banyak video. Ya, ada yang bocor, tolong. Dan juga nih catatan berkenaan dengan instrumen praobservasinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini observasi. Apa yang harus dilakukan oleh observasi oleh seorang coach? Nanti ketika Bapak Ibu menjadi pengawas, Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, menjadi seorang supervisor, ya ini saatnya Anda melakukan pengamatan. Duduklah di bagian belakang kelas, di posisi tidak mengganggu jalannya kelas. Guru Anda catat hal-hal yang dilakukan dan selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Catat hal-hal yang dilakukan, ya, dan melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan. Catat hal-hal yang dilakukan dan belum sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Lakukan dengan netral, tanpa penilaian. Gunakan mata pengamat, Bapak Ibu sekalian. Ini observasi, ya. Ini instrumennya, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Kemudian ini bisa dilihat, ya. Pasca observasi, ya. Luangkan waktu 15-30 menit untuk mendiskusikan hasil. Nah, ini dengan menggunakan percakapan coaching. Mulai dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu menilai diri? Bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, misalkan bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Apa yang membuat Bapak Ibu demikian? Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Mulai sampaikan hal-hal yang diamati tadi. Ya, sampaikan hal-hal yang teramati Bapak dan Ibu. Gunakan pernyataan, saya mengamati pada saat titik-titik, Bapak Ibu melakukan titik-titik. Itulah sebuah sesuai ya dari standar yang Bapak Ibu sudah disepakati. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian di pasca observasi ini ya tentunya oke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya di pasca observasi ya juga tolong dilihat
Ya, tolong dilihat apa yang harus dikembangkan gitu. Nanti kemudianlah barulah didiskusikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita dengan tentunya dengan melakukan proses pembelajaran, sehingga dari 11 item yang dilihat oleh kita, bahwa apa yang harus dilihat mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid, apakah ada nggak kenyamanan lingkungan belajar untuk mengikuti murid, penggunaan komunikasi positif. Nah, ini komunikasi positif ini harus terlihat, karena bukan hanya komunikasi interaktif antara guru dengan murid, tapi bagaimana komunikasi interaktif murid dengan murid, tapi juga ada emosi positif yang dilihatkan oleh gurunya itu sendiri. Gitu ya. Jadi guru itu harus memperlihatkan emosi positif. Jangan gurunya itu baud saja, atau guru itu tidak pernah tersenyum, marah-marah gitu ya. Itu keluarkan aura positif, keluarkan wajah yang tersenyum gitu ya. Kemudian bagaimana penerapan disiplin, pemberian motivasi. Kemudian di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, dalam memandu proses pembelajaran, ini dilihat oleh seorang coach itu, pembukaan proses belajar. Bagaimana tujuannya disampaikan kepada anak. Apa manfaat belajar itu? Hubungkan dengan hal-hal yang kontekstual. Apa manfaatnya kamu belajar matematik untuk kehidupan kamu dalam kehidupan nyata? Sampaikan langkah-langkahnya. Jangan anak belajar diferensial integral, anak belajar sinus kosinus, nggak tahu itu untuk apa. Ini Bapak Ibu harus diberitahu dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Anak harus tahu kenapa belajar ini, tujuannya apa, kenapa saya dibawa ke Jakarta Pak Guru. Kenapa saya dibawa ke Jakarta? Harus dijelaskan. Dan bagaimana langkah-langkahnya ke Jakarta. Sehingga anak akan baik. Dengarkan suara murid. Dengarkan voice anak. Dengarkan choice anak. Gitu ya. Sehingga pembelajaran itu akan menjadi milik anak. Itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pendekatan dalam muatan sosial emosionalnya ada enggak? Ada 5 kompetensi KSE. Ya, kompetensi sosial emosional. Kembangkan dalam proses pembelajaran. Kesadaran diri anak. Kemudian kesadaran sosial, pengelolaan diri anak, bagaimana keterampilan berelasi, bagaimana keterampilan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu bisa include dalam satu proses pembelajaran. Kemudian melakukan assessment. Ya, bagaimana kita melakukan assessment? Bukan hanya assessment tapi umpan balik. Assessment formatif, ya, assessment awal, kemudian proses proses pembelajaran, bagaimana assessment proses pembelajaran, atau assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Ini harus ada dalam satu proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian berkenaan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, tentunya ya dalam kita melakukan satu proses supervisi, tentunya dalam proses supervisi Bapak Ibu di akhir ini ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca-observasi. Nah, di dalam proses pra-observasi dan juga pasca-observasi, Bapak Ibu sekalian itu bisa menggunakan paradigma berpikir coaching. Nah, paradigma berpikir coaching itu sendiri apa? Ya tadi Bapak Ibu, paradigma berpikir coaching itu fokus pada coaching, memiliki kesadaran diri yang kuat, bersikap terbuka dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga jangan lupa prinsip coachingnya juga diperhatikan. Apa itu prinsip coaching? Mitra kita dengan coach dengan coach, kepala sekolah dengan guru adalah mitra. Ada proses kreatif di situ, percakapan dua arah gitu ya, ada kehangatan gitu ya, percakapan ditujukan untuk menghasilkan solusi-solusi yang baik. Kemudian kita sebagai kepala sekolah harus mampu memaksimalkan potensi. Itu setidaknya yang kita namakan dalam prinsip dalam coaching. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya, kompetensi inti coaching, ya. Kompetensi inti coaching ya. Jadi pertama, kita dalam melakukan percakapan coaching itu hadir seutuhnya. Diri kita tuh hadir, fokus. Kemudian sampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga apa? Hadir seutuhnya, menjadi pendengar yang baik, sampaikan pertanyaan yang berbobot. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentunya apa yang kita gunakan? Nah, ini yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian adalah percakapan dengan coaching alur tirta. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, percakapan coaching dengan alur tirta yang kita gunakan di pra-observasi, baik di pasca observasi. Jadi proses supervisi itu dengan menggunakan alur percakapan tirta. Tirta itu ambil dari apa? T-nya tujuan. Apa tujuannya? Sepakati ya topik pembicaraan dan hasil pembicaraannya. I-nya identifikasi, gali, ya petakan situasi saat ini. Bagaimana fakta-fakta yang ada, ya yang harus kita
siapkan. Kemudian Tirta, R-nya rencana aksi. Apa yang akan dikembangkan? Ide alternatifnya apa? Solusinya apa? Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Komitmennya seperti apa? Jadi Tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu adalah paradigma berpikir coaching. Nah, kemudian yang harus dipahami seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak tentunya, Bapak Ibu sekalian, harus mampu memberikan umpan balik coaching. Sebagai pimpinan sekolah, apa itu umpan balik yang berpikir coaching? Umpan balik yang apresiatif dan umpan balik yang konstruktif tentunya. Umpan balik yang apresiatif dan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penting bagi kita untuk melaksanakan semua itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira terima kasih. Yang mudah-mudahan ini menjadi penyegar khususnya bagi teman-teman guru penggerak angkatan 8 ataupun juga guru-guru penggerak mulai dari angkatan 1 sampai saat ini yang nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran, baik dia sebagai berposisi sebagai kepala sekolah, berposisi sebagai guru senior maupun berposisi sebagai pengawas sekolah, sehingga ketika melakukan supervisi, lakukanlah Bapak Ibu dengan supervisi berbasis pemikiran coaching ya, dalam rangka kita mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian Bu Ida dan kawan-kawan semuanya. Pak Suhendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cep Unang. Oke, baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya, di supervisi akademik melalui pemikiran untuk coaching ya. Oke, Bapak Ibu sahabat BBGP Jabar, nah sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan ya, dan kami menjawab beberapa pertanyaan ya dari sahabat. Oke, kita saksikan dulu yang akan lewat Bapak Ibu sahabat BBGP Jabar ya untuk overview suasana Lokakarya 7 ya. Oke, saya kembalikan ke studio, silakan. Oh ya, betul Bapak Ibu. Ini udah muncul ya dari Kabupaten Karawang, Bu Ida. Ya, oke. Ini ada dari Karawang. Ya, dari mana lagi nih? Cirebon, kota Cirebon ya. Oke, ada dari di atas ada di suasana Karawang, Kabupaten Cirebon, dari bawah. Ya, itu betul Bu. Itu juga ada di Kota Depok. Ya. Luar biasa. Wah, kayaknya meriah sekali ya. Luar biasa itu. Wis, itu ada lampu yang gurita kuning ya. Iya, meriah sekali ya Pak Cebon. Kayaknya meriah sekali nih di Kota Depok. Meriah sekali betul. Coba Garut tampilkan. Garut mana Garut? Setelah dulu nanti saya ke sana, ke salah satu Garut. Baik. Ya, ini Kota Cirebon juga ramai ya. Kota Cirebon. Okay. Garut belum muncul ya, baru Ciamis, kemudian Bogor. Ya, mungkin untuk selanjutnya ya. Ini baru Kota Cirebon, Karawang ya, Kota Depok. Oke, luar biasa. Wah, ini meriah sekali nih, lampunya banyak banget ya. Kota Depok. Ini Bekasi Bu. Oke, Bekasi. Iya, ada makanan tradisional juga kelihatannya ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ini kreatif nih para CGP ini ya. Luar biasa. Kabupaten Bogor ya. Oke. Kabupaten Ciamis. Tapi Kabupaten Bogor belum terlihat ini ya. Jadi ada mengingatkan Kota Bekasi, Sukabumi ya. Kabupaten Jadi mengingatkan Tasikmalaya. GP1 dulu. Panen karya. Ciamis.
Ciamis. Oh, ini Kabupaten Bogor ada tuh Kabupaten Bogor. Oke, Kabupaten Bogor sudah terlihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah semarak karya yang ada panen hasil ya, luar biasa ini di kabupaten-kabupaten kota, dan ini adalah puncak daripada puncak dari pendidikan guru penggerak khususnya kelas 8 ya. Mudah-mudahan mereka menjadi guru-guru penggerak yang hebat-hebat ya, yang mampu Amin. menjadi coach bagi guru-guru lain, mengawal transformasi pendidikan yang ada di daerah-daerah. Transformasi ya, pendidikan. Iya, Amin. gitu ya. Betul. Oh, ini Oke. nih Kabupaten Itu Bekasi apa tuh ya. di Kabupaten Bogor tuh apa tuh? Apa Bu? Kabupaten Kotak-kotak tadi. Bogor. Jangan-jangan roti unyil tuh Bu. Jangan-jangan ada roti unyilnya juga ya. Aduh, ini gimana nih? Bisa dibawa ke Kemarin- studio ya? Kemarin favorit Garut adalah awug. Awug ya. Awug. Dari Garut barangkali bukan hanya awug Pak Dadan. Iya. Ada burayot juga ya. Kita sudah Burayot, kangen burayot Awug, ya. Pak, itu laku, Pak. Lagu Oh, laku burayot banget ya Pak ya. Iya. Waktu Oke, saya PP ini. Angkatan 7, itu laku burayot itu. Lagu burayot ya, luar biasa itu makanan ya. Burayot. Makanan khas Oke, ya, Bapak Ibu, ini. jadi makanan khas. Ada awug, ada burayot gitu ya. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, ya demikian overview dari beberapa kabupaten kota ya terkait suasana di Lokakarya 7. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi untuk diskusi atau tanya jawab kurang lebih 20 menit ke depan ya. Sahabat BBGP Jabar, silahkan setelah tadi menyimak paparan dari dua pembicara hebat kita ya pada sesi webinar ini, saya yakin pasti sahabat semua mendapat banyak pencerahan ya, tetapi juga banyak hal yang ingin ditanyakan atau mau dikonfirmasi, silakan. Untuk itu, kami mengundang kembali para sahabat yang ingin bertanya, silakan dituliskan pada chat room atau pada kolom komentar di YouTube. Silakan. Oke, ada Ibu Sumarni dari mana ini tadi? Bu Sumarni, silakan. Silakan di mute dulu. Oke. Ya, silakan Bu Sumarni. Gini Pak, tadi kan ada Tirta ya, topik dari sana. Oke, berarti ditujukan kepada Bapak Cep Unang ya Bu Sumarni ya? Ya, Ibu. Oke, maaf Ibu Sumarni dari mana dulu nih Bu? KB. Jadi kalau KB Sari Lingga ya? Oke. karena di sini itu kendalanya salah Bu, kalau di kampung itu sinyal Bu. Salah satu Sinyal. ini iya sinyal. Jadi kalau pas lagi pembelajaran lihat-lihat di internet itu tiba-tiba sinyalnya muter gitu Bu. Oke, Ibu ini di mana Bu? Kabupaten mana Bu? Kabupaten Garut Ibu. Cuman Kabupaten Garut. Cuman Garutnya di mana nih tadi Bu? Garut Selatan Ibu, jadi di pelosok desa. Oh, Garut Selatan. Desa tertinggal Ibu. Masya Allah, Garut Oke, Selatan. Masya Allah. Semangat, Bu. Selatan Pak Dadan Selatan ya. ya. 90 kilo Pak Dadan. Oke, ini Pak Dadan udah tahu nih. Oke, tadi diajukan ke Pak Cep Unang ya terkait dengan Tirta ya. Tirta ini untuk terkendala sinyal nih gimana nih Pak Cep Unang? Oke. Baik, langsung dijawab saja mungkin Bapak. Ya, terima kasih Ibu, selamat ya. Bu Sumarni, ini apakah saya tidak mendengar nih Pak Bu Sumarni, ada dari Ceklet atau dari Pamengpeuk atau dari Ceklet? Cikletnya ya. Ciklet. Oke, ya. Baik, Ibu, biasanya dari Ciklet itu semangat gitu ya, Bu. Jadi baik Ibu, itu coaching Tirta artinya ketika kita melakukan satu proses coaching, Ibu menjadi kepala sekolah di KB.
Nah, misalkan di Kober misalkan ya di kelompok belajar. Jadi di situ tetap ibu prosesnya ketika kita melakukan satu proses coaching itu kan coaching itu ibu mengcoaching guru ibu ketika ibu mengalukan supervisi misalkan. Jadi pra observasinya ibu lakukan dengan percakapan coaching Tirta tadi. Jadi sebetulnya kalau kita mensupervisi guru ibu itu nggak ada hubungannya dengan sinyal sebetulnya ya. Karena itu di kelas Bu. Jadi Ibu melakukan observasi di kelas. Jadi Ibu kalau sinyal sebetulnya misalkan Ibu terputus-putus dengan saya, misalkan saya karena Ibu tidak bisa mendengar suara saya. Jadi coaching Tirta itu maksudnya kalau dulu itu udah grow. Grow itu sekarang di Indonesia kan Tirta. Tirta itu kan air ya Bu, biar air mengalir gitu. Jadi T-nya itu tujuan. Apa sih tujuannya kita melakukan pembicaraan? Kemudian I-nya Tirta gitu ya, identifikasi. Apa sih sebetulnya masalahnya identifikasi. Ya, kemudian R-nya rencana seperti apa, A-nya tanggung jawabnya seperti apa. Jadi proses Tirta ini harus ada di dalam satu proses percakapan coaching gitu. Jadi percakapan coaching kan itu prosesnya, proses dari percakapan coaching itu sendiri. Itu Tirta ya Bu ya. Kemudian tapi jangan lupa kita sebagai coach, sebagai kepala sekolah Bu Sumarni harus juga punya kompetensi inti coaching. Ya, berdasarkan Bu Sumarni tadi ya menjadi pendengar hadir utuh ketika Ibu sebagai coach dan guru Ibu sebagai coach hadir utuh. Hadir sepenuhnya, khusyuk gitu ya kalau bahasa kitanya. Khusyuk bukan susu, khusyuk gitu ya. Seperti itu ya. Jadi khusyuk Bu, hadir seutuhnya. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Tuhan sudah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus banyak mendengar. Kepala sekolah banyak mendengar daripada guru-gurunya. Kemudian kalau kita menjadi pendengar yang baik, maka kita akan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita kesana kemari Bu. Gitu. Jadi itulah Tirta Bu. Jadi dalam percakapan. Jadi Ibu bisa dilihat di modul dipahami ya di modul 2.3 coaching untuk supervisi itu bisa Ibu di modul guru penggerak gitu ya, seperti itu gitu. Baik Ibu Sumarni, selamat ya, selamat berkarya ya. Sukses, salam buat anak-anaknya yang lucu-lucu di Cikelet Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sumarni, terima kasih Pak Chef Unang. Baik, sahabat, ini ada yang bertanya juga di chat ya. Coba kita lihat ini. Oke, ini ada pertanyaan buat Pak Dadan ini, Pak Dadan. Oke. Ya, bagaimana cara menstimulus supaya anak tetap mau membaca atau meningkatkan literasi? Ini dari Pak Diki Saiful Fauzan ya. Ini dari mana nih? Dari SMP Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Oke, silakan Pak Dadan. Terima kasih. Yang pertama, untuk usia fase A, itu kayaknya anak tersebut senangnya adalah melihat gambar dulu. Nah, kita untuk fase A, kelas 1 dan kelas 2, silakan sediakan berbagai macam gambar dengan ada kalimat keterangannya sedikit aja gitu. Nah, setelah itu silakan anak sendiri untuk berliterasi menceritakan. Jangan dulu dikasih untuk menuliskan cerita. Itu nanti bisa di kelas 3 di fase B atau di fase C. Itu untuk sementara. Jadi berikan dulu rangsang stimulus berupa gambar yang ada keterangannya sedikit. Lalu silakan anak tersebut untuk untuk berliterasi dengan menceritakan gambar tersebut. Untuk fase A. Untuk fase B, di sana sama, berikan sebuah gambar, tetapi kita ditantang anak tersebut untuk menceritakan gambar tersebut. Kalau saya ini praktik baiknya adalah dibuat berkelompok. Saya menyodorkan sebuah gambar, setiap satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Masing-masing satu orang tersebut membuat 1 kalimat saja. Dan disambung dengan teman berikutnya lagi, tetapi dalam menjadi sebuah paragraf yang utuh. Itu untuk kelas 3 dan kelas 4, fase B. Untuk fase kelas C, fase kelas 5 dan kelas 6,
itu jelas mereka sudah siap untuk mempresentasikan apa yang tersirat ataupun tersurat di dalam buku bacaan tersebut. Jadi kita lihat bagaimana fase perkembangannya. Itu Pak Diki dari SMP 2 Targong Kidul Garut. Ya, cukup Pak Diki. Udah ada resen Pak Diki juga tuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Oke. Ya, sama-sama Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Dadan, Pak Ini pertanyaannya Diki. cukup, pertanyaan Pak Diki bagus Bu. Kayaknya perlu diapresiasi Iya. dulu Pak itu Luar Bu. biasa ini. Oh, tenang Ya, Pak, ini ada bagus. hadiah menariknya ya. Kasih, aduh, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya ini ditujukan kepada Bapak Cep Unang ya, dari Bapak Cecep Ramdhani di SDN 184 Buah Batu, Kota Bandung. Ya, pertanyaannya ini, dalam menerapkan lingkungan belajar yang nyaman, penggunaan komunikasi positif itu sangat diperlukan. Bagaimana cara, apa nih, terpotong, mohon maaf. Oke, bagaimana cara menghadapi murid yang suka mengganggu murid yang lain? Nah, ini memang sering nih ya. Ini kadang-kadang membuat gurunya kesal sehingga tidak muncul komunikasi positif. Nah, ini gimana nih Pak Cep Unang? Silakan Pak. Ya baik, Bapak Ibu. Jadi ada yang mengganggu. Memang difficult behavior. Jadi perilaku-perilaku sulit itu kan bisa muncul ya. Karena apakah anak itu misalkan perilaku-perilaku sulit anak itu juga harus kita lihat. Jadi yang harus kita lakukan adalah perilaku-perilaku sulit itu kita lakukan yang namanya restitusi. Kalau kita belajar tentang budaya positif, ya budaya positif misalkan mendisiplin positif Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melakukan restitusi kepada anak. Ya, pada anak yang ada anak yang melakukan restitusi bagi anak yang anak yang ada di yang tadi melakukan mengganggu murid tadi. Pertama, ketika anak itu misalkan lakukan restitusi, kita sadarkan anak itu misalkan ya kita akan berikan sadar atau kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, kan teman-teman ini sudah menyusun keyakinan kelas. Dalam budaya positif nih Pak, itu adalah melakukan keyakinan kelas. Kita melakukan keyakinan kelas, ya atau dulu kita kenal dengan peraturan kelas gitu ya. Sekarang kita namakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu misalkan di situ kita kan disiplin, kita misalkan saling menghormati atau menghormati. Nah, dalam keyakinan kelas menghormati itu di situ, nah itu kan ada kata-kata misalkan di situ tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak mengganggu temannya. Nah, karena ini adalah justru dalam restitusi itu yang harus dilakukan oleh guru itu adalah menyadarkan anak. Jadi bukan hanya ngesnak, jangan misalkan kalau di Buah Batu, Dek, udah jangan mengganggu temannya, jangan. Tidak cukup seperti itu Pak Cecep. Tapi misalkan seperti ini. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya mah how to replacing difficult behavior with useful behavior misalkan seperti itu. Jadi bagaimana merubah perilaku yang sulit itu menjadi perilaku yang lebih baik gitu ya. Jadi difficult behavior itu useful replacing difficult behavior with useful behavior dengan perilaku yang bermanfaat gitu. Seperti apa? Jadi Bapak pertama cari dulu triggernya. Si budak teh kenapa anak itu kok selalu mengganggu anaknya? Pernah Pak nih saya melakukan satu observasi di kelas 1 SD, ternyata anak itu sering mengganggu temannya sampai nangis. Ketika diobservasi, dicari triggernya Pak Cecep, dicari triggernya, ditanyakan kepada neneknya, ditanyakan kepada orang tuanya, di rumahnya bapaknya sering membuat ibunya nangis di depan anak itu. Jadi ada triggernya, ada pemicunya. Nah ini jadi tidak semudah itu kita yang namanya merubah perilaku sulit anak itu ya. Jadi perlu kita telusuri sehingga nanti ada tahapan-tahapan ya, sehingga anak itu adalah dalam upaya to gain attention. Jadi untuk mencari perhatian sebetulnya itu kepada gurunya, sehingga dia mengganggu yang lain. Nah ini Pak, penting kita lakukanlah restitusi, kembalikanlah kepada peraturan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian kalau masih masih berlanjut anak suka seperti itu, berarti itu sudah menjadi permanen produk, menjadi perilaku permanen. Sehingga lakukanlah yang namanya dulu kalau di dalam penelitian itu ada yang disebut dengan single subject research atau teori modifikasi perilaku. Dilakukanlah modifikasi perilaku itu tadi yang saya sampaikan, replacing difficult behavior with useful behavior, gitu Pak Cecep ya. Mohon maaf ini pakai bahasa Sunda, aduh.
Terima kasih Baik. Linda. Terima kasih Pak Cecep dan Pak Cep Unang, ya luar biasa ini difficult behavior ya. Baik, untuk selanjutnya ini sebenarnya ada pertanyaan yang dari YouTube ya. Saya bacakan ini dari Ibu Yeti Sumiati ya. Cuman di sini beliau tidak menuliskan ini nama sekolah atau asal sekolah ya, dan online. Nah, ini sepertinya eh, tidak disebutkan kepada siapa, tapi tadi yang membahas literasi Pak Dadan ya. Monggo Pak Dadan duluan mungkin menanggapi. Silakan Pak Dadan. Ya. Terima kasih ya Bu. Sebetulnya kita untuk menghilangkan kecanduan game online dan lain sebagainya itu Bu, itu memang sulit. Tetapi kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan literasi yang memang menyenangkan. Kita buat sebuah game literasi yang mana ternyata itu dapat menjadi stimulus, menjadi minat anak tersebut untuk berliterasi. Silakan gunakan literasi-literasi tersebut baik lewat media ataupun lewat gambar-gambar ataupun poster-poster, bahkan melalui permainan-permainan tradisional seperti dulu. Misalkan ketika tahu sonlah, mungkin ya kita bahasa Sunda tahu sonlah ya. Sonlah mungkin. Nah, itu kan sonlah ada berupa bentuk gambar orang. Nah, silakan di kepalanya itu tulisan kalau misalkan nama-nama buah-buahan dengan tulisan bacanya dengan kata-kata apel misalkan. Sebelah ininya tulisan dengan mangga atau melon dan seterusnya. Sehingga anak tersebut nanti secara tidak sadar lemparin kentengnya ke kotak lemon gitu, pada kotak yang bertuliskan tulisan lemon. Seperti itu. Jadi enjoy ketika literasi tersebut dibawa dengan sebuah permainan. Dan itu nanti ada semacam literasi ataupun numerasi di dalam topik PMM, itu akan menjadi sebuah topik di dalam PMM, literasi dan numerasi disajikan dalam permainan. Itu ada nanti. Silakan nanti digali di PMM ya. Nah, di sana banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana cara menggali, meningkatkan minat anak ketika untuk berliterasi, yang mana kecanduan terhadap game online. Game online memang susah dihilangkan, sulit dihilangkan, tetapi bisa diminimalisir, bahkan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan literasi yang menyenangkan. Silakan ciptakan sebuah inovasi-inovasi untuk tadi mengimbangi kecanduan game online tadi ya. Itu Bu, Ibu yang dari YouTube. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Dadan. Pak Cep Unang mau menambahkan, monggo. Ya, baik Pak Dadan, sebetulnya juga ya bahwa memang ini salah satu dampak ketika pembelajaran PJJ waktu kita COVID saat lalu itu kan anak-anak memang pembelajaran melalui gadget ya, melalui smartphone-nya. Nah, kadangkala inilah dampaknya setelah mereka belajar itu pada akhirnya mereka menjadi. Nah, ini juga kalau saya lihat dari sisi betul apa yang disampaikan Pak Dadan tadi ya, kita bikin game tandingan. Game tandingan yang memang betul-betul satu permainan literasi, satu permainan numerasi yang memang bisa lebih menarik. Dan ini apalagi kalau disampaikan oleh guru, dia akan nurut sama gurunya gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi satu, kalau menjadi saya kemarin itu sempat terhenyak gitu ya Bapak Ibu, sempat kaget gitu ya. Ketika seorang anak yang sudah Bu Ida, itu anak itu sudah terlanjur menyukai gadgetnya. Ketika ditegur oleh orang tuanya, dimarahi oleh orang tuanya, dia pergi pulang masuk ke kamar. Setelah diketuk-ketuk, dikunci kamarnya sama anaknya itu. Dan Bapak Ibu sekalian, selang beberapa waktu tidak bisa dibuka kamarnya. Pas dibuka ternyata anaknya sudah bunuh diri gara-gara dilarang main gadget. Itu anak SD Bapak Ibu sekalian. Ya, anak SD itu sudah seperti itu. Jadi hati-hati ya, di berita ada seperti itu. Jadi ini adalah sebuah difficult behavior, perilaku sulit. Jadi memang harus kita lakukan. Jadi tadi betul salah satu metode yang dilakukan oleh Pak Dadan, bikinlah game tandingan, bikinlah game yang menarik, ya game yang literasi dan bermuatan numerasi. Bikinlah game-game yang memang di dalamnya ada pembelajaran karakter seperti itu. Jadi mudah-mudahan, dan yang paling penting adalah orang tua punya keyakinan, punya peraturan, punya aturan gitu. Anak itu memang harus diawasi
harus diawasi dalam penggunaan gadget itu harus diawasi. Jadi jangan di lost gitu anak itu, terutama ya anak-anak masih SD, SMP itu diperhatikan oleh orang tuanya, kemudian dilihat apa yang dibaca oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, itu orang tua jangan dibiarkan, sehingga orang tua harus ada alternatif, ajak ngobrol, kemudian apa yang dibaca, sering dibersamai, maka bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak, baik anak itu anak SD, SMP ataupun SMA itu misalkan betul-betul ditumpahkan perhatian sang ibu, perhatian bapak, maka anak itu akan berpaling dari gadgetnya, akan berpaling dari gamenya tadi. Dia akan lebih senang dengan orang tuanya. Apalagi ya misalkan juga ada game-game tadi ya, game literasi, main game yang sehat gitu ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi menyiapkan game yang lain ya, yang lebih sehat ya Pak ya. Iya, Oke. aktivitas yang sehat gitu ya. Aktivitas yang sehat. Oke, baik. Karena waktu kita sangat terbatas, kita bisa satu lagi mungkin ya, tadi yang sudah mengangkat tangan dari tadi, ini Ibu Heli Aprianti ya. Silakan Ibu Heli. Ini dari SMKS Trimitra Karawang ya, Bu ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Heli Aprianti dari SMKS Trimitra Karawang. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dr. Cep Unang Wardaya, Bapak. Mohon maaf. Baik, Ibu. Begini Bapak, kami sudah melaksanakan di sekolah sudah melaksanakan supervisi akademik. Kemudian misalnya kita akan melaksanakan dengan paradigma tadi berpikir coaching. Apakah kepala sekolah harus menyampaikan terlebih dahulu kepada seluruh guru mungkin dalam acara rapat gitu ya Bapak. Kemudian yang kedua, apakah pada saat tahap pra-observasi kepala sekolah boleh melaksanakan pra-observasi itu misalnya dengan beberapa mata pelajaran yang sama gurunya gitu Bapak. Misalnya kan di kami ada guru matematika ada 4, kemudian bahasa Inggris ada 4 juga. Apakah pra-observasinya boleh pengelompokan seperti itu Bapak? Itu untuk Pak Dr. Cep. Kemudian untuk Bapak Dadan, punten Bapak Dadan. Mangga Ibu. Begini Bapak, Langsung banyak kan ini. Iya, mohon maaf. Gini kan tadi ada kata kita juga sebagai guru harus menjadi pendengar yang baik ya Bapak. Begitu. Nah, Ya. adakah hal-hal yang menarik gitu Bapak yang disampaikan oleh peserta didik selama kegiatan betah tadi Bapak, mungkin pada saat pelaksanaannya gitu ya Bapak disampaikan, atau misalnya setelah nih tadi kan sekitar 15 menit atau setelahnya atau pulang sekolah disampaikan tentang hal-hal yang dia laksanakan atau pengalaman belajarnya pada saat kegiatan betah tersebut. Terima kasih Bapak, mohon Berupa maaf. umpan balik ya Bu, siap. Baik. Terima Nuhun, kasih Ibu Bu Ida. Heli. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, langsung saja Bapak Cep Unang untuk menanggapi 2 pertanyaan tadi ya, perlu sosialisasi atau tidak, dan satu lagi tadi secara berkelompok. Silakan Pak Cep Unang. Oke, mohon izin Pak Dadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bangga, terima kasih nih bangga. Bu Heli Aprianti dari SMKS mana Bu? Mitra Karawang. Karawang. Terima kasih. Salam ya buat siswa-siswanya di Karawang, Ibu dan Ibu Iya Bapak gurunya. Bapak. Baik Bapak dan Ibu, begini. Jadi di dalam supervisi akademik berbasis coaching itu kan sekarang sudah muncul ya, apalagi sekarang sudah muncul Permendikbudristek yang baru berkenaan dengan paradigma pengawasan yang baru Bu ya. Jadi dari proses coaching itu sebetulnya dalam pra-observasi itu percakapannya coach dengan coachee. Kalau kita atas nama pra-observasi, maka tidak boleh disatukan, Bu. Itu adalah percakapan individu. Karena ada coach dengan coachee. Ibu Heli sebagai coach misalkan, sebagai coachee. Berbeda ketika kita sedang rapat penyepakatan jadwal. Penyepakatan jadwal, penyepakatan yang lain dalam hal kegiatan supervisi misalkan silahkan. Ya, yang satu rumpun misalkan kita berbicara dan sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam proses pra-observasi, maka itu adalah sudah individu. Jadi sudah individu antara coach dengan coachee. Jadi coachnya ibu kepala sekolah atau Ibu Heli misalkan, kemudian coachee-nya adalah ibu guru. Ya, jadi itu disepakati. Karena di situ sudah area
area misalkan dari 3 area tadi dalam pembelajaran berpusat pada murid, kemudian ada 11 item, misalkan nanti yang akan menjadi adalah tentang penggunaan strategi pembelajaran yang disepakati itu yang akan dilihat. Nah, ternyata misalkan dari 11 itu setelah dicek dalam observasi sudah disepakati dengan menggunakan percakapan coaching tadi saat observasi. Nah, observasi itu Bu tidak boleh kurang dari 90 menit. Minimal 2 JP. 2 JP 2 kali 45 menit gitu ya. Yang dilihat di SMK 2 kali atau 40 menit ya, atau 45 menit. Pokoknya 90 menit dipahami, dilihat, diamati betul-betul. Nah, saat diamati itu kemudian lakukan checklist dari 11 item itu mana yang belum muncul, nanti ternyata area yang disepakati betul, yaitu di pengembangan strategi. Nah, nanti si pengembangan strategi itu maka itu dimasukkan atau direkomendasikan ke dalam pengembangan diri gitu ya. Jadi ada pengembangan diri nantinya ke depan, pengembangan diri, pengembangan kompetensi. Kalau memang bersama-sama secara individu, tapi kalau misalkan guru kita guru lain, kemudian itu adalah guru matematik, kita bisa mendiklatkan dia atau dia misalkan merekomendasikan untuk ikut diklat atau dia merekomendasikan ikut webinar ya berkenaan dengan strategi-strategi pembelajaran gitu Bu. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang percakapan pra-observasi maupun pasca observasi itu adalah sudah ranah individu gitu ya. Itu barangkali beda dengan kalau kita sedang FGD Bu. FGD dulu nih, sebelum melakukan supervisi lakukanlah FGD. Nah, misalkan FGD itu dilakukan antara guru dalam komunitas belajar, guru kepala sekolah, guru matematik. Nah, lakukan FGD di situ apa yang akan menjadi nanti penentuan jadwal dan sebagainya, materi dan sebagainya gitu. Ya, atau misalkan selanjutnya di dalam setelah pasca observasi, pembicaraan tindak lanjut dan umpan balik, maka di situ ternyata misalkan ada kesamaan. Guru-guru itu ternyata ada 5 orang guru yang memang dari sisi strategi pembelajaran dia kurang. Maka yang 5 itulah lakukan FGD, lakukan nanti pembelajarannya itu artinya dalam pendekatan supervisi itu ada pendekatan individu dan ada pendekatan kelompok. Nah, nanti itu yang 5 orang itu yang tadi memiliki kekurangan tanda kutip dalam strategi atau dalam metode, maka itu bisa dikelompokkan dalam satu kelompok belajar gitu. Itu Bu Heli ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Cep Unang. Oke, baik. Gitu ya Bu Heli. Terakhir tadi dari Pak Dadan, mungkin apa yang paling menarik? Ya mungkin agak disingkat saja ya Pak Dadan. Ya, siap. Terima kasih Bu Heli. Apakah ada umpan balik dari kegiatan betah tersebut dari peserta didik? Ya, jelas Bu, katanya ini mungkin kami secara santai lah obrolan dengan mereka. Gimana Nak, seneng nggak? Seneng, karena apa? Membacanya rame-rame, tapi kalau sendirian males, nah gitu. Jadi dengan program kegiatan betah tersebut, yang dengan membaca bersama dan terbimbing, itu menimbulkan minat anak untuk senantiasa membaca dan nantinya ternyata menjadi budaya untuk berliterasi. Jadi mereka untuk sementara dengan bahasanya sendiri adalah merasa senang rame-rame membaca. Itu aja Bu. Atur nuhun Bapak. Sami-sami. Terima kasih Pak Dr. Cep dan Bapak Dadan. Iya. Bu Ida itu ada Pak Ahmad, dan Pak Jul. Dua lagi Bu. Ya Bu Heli. Ada Pak Ahmad dan Pak Jul Bu, kasihan Bu. Udah resen. Baik, terima kasih. Oke, waktunya mohon maaf sekali Bapak Ibu sahabat. Masih banyak yang mau bertanya ya, tapi mohon maaf tidak bisa semua kami bahas di sini. Sayang sekali sudah tiba waktunya acara ini untuk Pak Ahmad, Pak Jul, maaf. Tetap semangat Bapak Ibu sahabat. Namun jangan sedih ya Bapak Ibu, insya Allah kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya yang tidak akan kalah menariknya. Oke, kepada Bapak-bapak narasumber kami, Bapak Cep Unang dan Bapak Dadan, kami ucapkan terima kasih sekali sudah berkenan membersamai kita di siang hari ini. Silakan Bapak untuk memberikan closing statement terakhir untuk para sahabat. Silakan. Dimulai dari Pak Dadan dulu mungkin ya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para sahabat, closing statement saya. Tak akan ada karya jika tak mencoba.
Mencoba tak akan sempurna jika tak berencana. Jadilah guru inspiratif yang menstimulus dan menggerakkan peserta didik serta rekan-rekan sejawat untuk belajar sepanjang hayat. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Ida. Oke, mantap. Terima kasih Bapak ya. Tidak ada karya kalau tidak coba dulu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Cepunang mungkin bisa statement, silakan. Pesan dari saya untuk semuanya, untuk kita semuanya, teman-teman, marilah kita kembali kepada nilai kita sebagai guru penggerak. Yang pertama, jadilah guru yang senantiasa reflektif, melakukan refleksi dari setiap apa yang kita lakukan. Lakukanlah inovasi-inovasi, selama kita masih bisa bernapas, lakukanlah inovasi. Ketika kita tidak mampu berinovasi, lakukanlah kolaborasi dengan yang lain. Ya, jadilah guru yang mandiri dan senantiasa menjadi guru-guru yang memuliakan anak dan selalu berpihak kepada anak. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk selalu reflektif ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti acara kuis ya yang akan dipandu oleh Teh Lala. Silakan Teh Lala. Terima kasih Bu Ida. Selamat siang sahabat BPGP Jawa Barat semuanya. Selamat siang. Saya Lala. Hari ini setelah kita intip keseruan tadi ya festival panen hasil karya Lokakarya 7, saatnya kita seru-seruan lagi nih di sini. Siapa yang sudah menyiapkan diri untuk menerima merchandise dari BGP Jawa Barat? Suaranya? Oke. Kita mulai dengan pantun dulu ya. Halo. Berang-berang makan manggis. Saatnya kita kuis. Cakep. Oke, selanjutnya mungkin saya share dulu kali ya peraturan kuisnya kali ini. Nanti saya akan menanyakan pertanyaan kepada sahabat BPGP Jawa Barat dan sahabat dapat menjawab di kolom YouTube ya. Jadi tidak pakai Zoom, kita pakainya YouTube. Nanti sahabat yang paling cepat dan paling benar akan langsung dapat merchandise dari BPGP Jawa Barat. Tenang aja, kita udah siapkan banyak merchandise di sini. Nanti akan saya demokan satu persatu hadiahnya ya. Untuk pertanyaan pertama langsung saja, kapan Hari Guru Nasional diperingati? Tanggal dan bulannya ya. Kemarin di BGP Jawa Barat juga sudah mengadakan lomba tuh untuk memperingati Hari Guru Nasional. Mari kita mengadakannya di Kabupaten Bekasi. Silakan sahabat langsung menjawab pertanyaan kapan Hari Guru Nasional diperingati di kolom komentar YouTube ya. Cepat-cepatan yuk, jempolnya yuk. Kita lihat, udah ada jawaban belum? Di sini kita sudah menyiapkan payung, sahabat. Sangat cocok